Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Alayubi dengan NIM 41824110014. Saya berasal dari Universitas Mercubuana Jakarta dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas matematika dari dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Nomor 1, diketahui minus 2, 3, 8, 13, 18, 23, titik. Jadi di sini kita disuruh menentukan suku ke-50. Oke, di sini saya akan memakai cara UN sama dengan A plus 50 N minus 1 Y. Oke, jadi di sini begitu dari suku ini, suku N. A itu A adalah suku pertama dari ini, jadi minus 2 plus N. N itu adalah suku ke-50 dan D itu suku yang selisih berurutan dari suku 50 ini, dari minus 2 dan 3. Jadi di sini akan kita substitusikan langsung. Jadi 50 sama dengan A ini adalah suku pertama minus 2 plus N ini suku 50, jadi kita lakukan aja 50 minus 1, dan D itu selisih antara suku pertama dan suku pertama dan kedua. Minus 2 kurang 3 sama dengan 5, tambahin dot sama dengan 2-nya kita tulis U50 sama dengan minus 2 tambah 50 kurang 1 49 titik 5. Jadi kita langsung sederhanakan saja. U50 sama dengan minus 2 tambah 49 kali 5 sama dengan 245 sama dengan 243. Oke, jadi di sini kita lanjut nomor 2. Nomor 2 itu soalnya suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 24.000. Suku ke-6 kita tulis dulu 6 sama dengan 24.000. Lalu suku ke-10 adalah 18.000. Suku 10 sama dengan 18.000. Oke. Supaya suku ke N sama dengan 0, maka nilai N adalah, jadi di sini kita akan mencari nilai N. Oke. Untuk menentukan nilai N, kita akan mencari selisih dulu. Di sini kita anggap D di sini selisih. Oke. Jadi kita akan mencari D. Jadi kita bikin selisih, jadi U6 sama dengan 24. U6 A plus N minus 1 sama
sama dengan, oh di sini enggak, iya nih. U6 UN sama dengan A tambah 5D sama dengan 24.000. Ini U10 sama dengan A plus 9D sama dengan 18.000. Oke. Jadi kita akan membuat selisih dari ini U6 dan U10 untuk mencari selisihnya. Hapus dulu guys. Jadi A plus berian buka kurung A plus 5 plus 9D plus 9D titik A plus 5D sama dengan 18.000 dikurang 24.000. Jadi 4D kurang 5D sama dengan 4D sama dengan dikurangin aja jadi plus 6.000. Oke, jadi kita udah dapat dari nilai ininya. Jadi kita sederhanakan lagi. Jadi D sama dengan in 6.000 dibagi 4. Kenapa di sini 4? Di sini kita turunin 4-nya jadi di sini. Jadi sama dengan 6 bagi minus 6.000 dibagi 4 sama dengan minus 1.500. Oke, di sini kita sudah mendapat nilai selisihnya dari 6 dan 10. 1.500 hasilnya. Jadi sini kita taruh 1.500. Oke, ini kita hapus dulu ya. Lalu kita mencari suku yang ingin menjadi sama dengan 0. Kita nyari N. Jadi rumusnya A plus dalam kurung 1000 minus 1.500 tutup kurung sama dengan 24.000. Lalu di bawahnya X. Di sini A plus 4 A plus 5 sorry. Lalu di bawahnya kita bakal turunin jadi 4 minus
7.500 sama dengan 24.000. Dari mana dapat 7.500? Karena 5 dikali 1.500 sama dengan 7.500 minus. Lalu kita jalankan lagi, jadi plus sini kita pindahin 7.500 nya jadi 7.500 sama dengan 31.500. Oke, sini kita sudah dapat 31.500. Jadi kita akan mencari nilai N sekarang. Sini kita tulis, ini dihapus dulu. Sini kita akan menggunakan rumus sama kayak tadi sebelumnya. UN sama dengan A. Oh, di sini kita tulis tadi nilai. Tadi kita dapat nilai A sama dengan 31.500. Nilai A plus buka kurung N minus 1 tutup kurung kali D sama dengan A nya sini dapat 31.500 tambah N nya suku 50 tadi, suku 30 salah, sini kita tambahin 0, jadi 31.500 tambah N minus 1 titik D nya tadi sini 1.500. Salah. Jadi 31.500 tambah N1 kurung ke kurung 1.500 sama dengan 0. Bawahnya sama dengan 31.500 dikurang 1.500 kurung N minus 1 sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan 31.500 sama dengan 1.500 kurung kan sama dengan ini bagi ya N min 1 sama dengan ini kita tulis N minus 1 sama dengan 31.500 dibagi 1.500 sama dengan
31.500 dibagi 1.500 sama dengan 21. Oke, dapat 21. Jadi kita tulis lagi N sama dengan 21 ditambah 1, karena min ketemu inian jadi plus, sama dengan 22. Oke, di sini kita dapat nilainya 22. Oke, selesai. Setelah kita lanjut nomor 3. Nomor 3, diketahui aritmatika diketahui baik 3 tambah 7 tambah 11 tambah 16 tambah 15. Lalu tentukan suku ke-30 dan selidiki apakah deret tersebut masuk deret naik atau deret turun. Oke, sini langsung kita eksekusi. Ini kita tulis A, lalu D dan M. Untuk mengetahui suku pertama, kita akan tulis A. Suku pertamanya dari barisan aritmatika ini adalah 3. Selisihnya itu 4. Karena di sini 3 tambah 7 sama 3 tambah 4 sama dengan 7, jadi dapat 4 selisihnya. Sini kita N, kita mencari suku ke-30. Jadi kita tulis saja 30. Oke, di sini udah dapat semua, jadi tinggal kita bikin rumusnya. Rumusnya menggunakan dengan cara yang sama kayak tadi. UN sama dengan A plus N minus kurang 1 dikali D sama dengan A di sini A3 ditambah N di sini 30 kurang 1 titik D. D itu 4 sama dengan 3 ditambah 29 dikali 4 sama dengan 29 kali 4 sama dengan 116. 3 tambah 116 sama dengan 119. Oke, di sini nomor 3 suku ke-30-nya adalah 119. Nomor 3. Oke. Kita lanjut nomor 4. Kita hapus dulu. Oke, nomor 4 diketahui F nota G
1 kurung 2 kurung X sama dengan minus 3X plus 8. Lalu X F 2 kurung X sama dengan 3X plus 2. Tentukan G 2 kurung X. Sini kita akan menentukan G 2 kurung X. Jadi untuk mencari ini kita akan menjalankan F, kita akan mensubstitusikan F nota G 2 kurung X. F nota G X sama dengan F G 2 kurung X sama dengan 3G X kurung plus 2, sehingga jadi 3 nokta G X plus 2 sama dengan minus 3X plus 8. Oke, kita udah menjalankan substitusi dari F nota G X. Sekarang kita akan mencari GX. Caranya ialah 3 nota G buka kurung X sama dengan minus 3X plus 8 minus 2 sama dengan di bawahnya 3 nota G X sama dengan minus 3X plus 6. Kenapa 6? Karena 8 kurang 2 ya guys ya. Oke, jadi di bawahnya kita tulis G X sama dengan min 3X plus 6 dibagi 3. Kenapa dibagi 3 bang? Karena 3 ini kita pindahin ke sini, sama dengan GX sama dengan X plus 2. Oke, jadi nomor 4 itu jawabannya X plus 2. Oke, kita hapus ya. Nomor 5A, kita akan mencari perlengkapan kuadrat dari X akar 2 plus 8X plus 5 plus 5 sama dengan 0. Jadi langkah-langkahnya itu kita harus mencari koefisien dari X, yaitu 8 setengahnya. Jadi 8 per 2 sama dengan 4. 4 kita akar kuadratkan jadi 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu di bawahnya X kuadrat ditambah 8 tambah 8X ditambah 16
sama dengan 16 dikurang 5. Kenapa 16 nya ditaruh 2? Karena kita harus mencari perlengkapan kuadratnya. Jadi kita taruh di kedua sisi ini, lalu kita jumlahkan x kuadrat x tambah 4 kuadrat sama dengan 11. Dari mana dapat ini? Karena dapat 11 karena 16 kurang 5. Di sini x kuadrat tambah 4. Gimana sih? Lupa. Nanti potong aja. Oke, di sini jadi kita akan menentukan penyelesaian melengkapi kuadrat dengan melengkapi kuadrat. Di sini ada x kuadrat akar x pangkat 2 ditambah 8x tambah 5 sama dengan 0. Jadi langkah pertama yang kita akan jawab, jadi kita pisahkan dulu x pangkat 2 ditambah 8 x sama dengan minus 5. Lalu kita angka 2 tambahkan kuadrat dari setengah koefisien x. Koefisien x itu dari mana? Dari 8 setengahnya. 8/2 sama dengan 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita akar kuadratkan. Jadi 4/2 sama dengan 16. Kita ketemu 16. Lalu kita tambahkan kedua sisi dari persamaan. Jadi x buka kurung tambah tambah di x tambah 8 x tambah 16 sama dengan minus 5 ditambah 16. Kenapa ada 16 duanya? Karena kita tambahkan dari koefisien x yang tadi kita taruh di sini. Jadi x plus 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan minus 5 ditambah 16 jadi 11. Lalu angka 3 kita ambil angka akar kuadrat dari kedua sisi. Jadi x sama dengan x tambah 4 sama dengan plus minus akar kuadrat 11. Lalu langkah keempat, kita isolasi. Jadi x plus x sama dengan minus 4 plus minus akar kuadrat 11. Jadi hasilnya
X minus 4 akar kuadrat 11, atau X sama dengan 4 plus akar kuadrat 11. Jadi hasilnya dari X2 plus 8X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan minus 4 akar kuadrat 11, atau X sama dengan 4 plus akar kuadrat 11. Oke, itu untuk yang A. Oke, lanjut. Yang B, kita nyari yang B, 5B. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari f ke kurung x untuk kurung x2 x pangkat 2 tambah 4x kurang 21. Oke, di sini kita biar nggak ribet, kita tulis A, B, C. Lalu langkah pertama, kita menentukan titik potong sumbu X dengan menggunakan faktorisasi akar. Jadi caranya X pangkat 2 ditambah 4x kurang 21 sama dengan 0. Lalu kita buka kurung X, langsung kita bikin X plus 7, tutup kurung, buka kurung lagi, X minus 3, tutup kurung sama dengan 0. Lalu langsung kita turunkan X plus 7 sama dengan 0, X minus 3 sama dengan 0. Lalu kita langsung jadikan X sama dengan 7, X sama dengan min 7, dan yang X min 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan 3. Oke, di sini kita sudah menemukan titik potong dari sumbu X, yaitu X sumbu X sama dengan X min 7, X sama dengan min 7. Lalu yang kedua, X sama dengan 3. Lalu kita taruh sini X min 7 sama 0, dan yang 3 0. Ini sumbu X. Lalu yang kedua, kita akan mencari titik potong sumbu Y dengan mengenolkan nilai X. Maka caranya ialah Y sama dengan X pangkat 2 tambah 4 X minus kurang 21. Di bawahnya Y 0 pangkat 2 ditambah 4, dan buka kurung 0, tutup kurung, dikurang 21.
hasilnya Y sama dengan minus 21. Oke, di sini untuk sumbu Y kita sudah tahu jawabannya minus 21. Jadi sumbu Y sama dengan 0, minus 21. Lalu yang ketiga, kita akan mencari titik puncak. Yaitu untuk mencari titik puncak kita akan menggunakan rumus XP dan YP. Oke, langsung XP YP sama dengan minus B per 2A, minus D per 4A. Bawahnya buka kurung minus 4 per 2.1 sampai 100 per 4.1. Lalu hasilnya dua kali 1 2 dikali dibagi 4, jadi hasilnya minus 2. Lalu 4 kali 1 sama dengan 4 dibagi minus 100 sama dengan minus 25. Oke, di sini kita sudah menemukan jawaban untuk titik puncak. Titik puncak ya, yaitu minus 2 dan minus 25. Setelah itu kita akan menggambar grafik. Gambarnya dari jawabannya yang kita cari ini. Jadi kita bikin garis jadi di sini kita bakal tulis 3 sini kita tulis 1 3 4 5 6 7. Di sini kita tulis 7 minus 7. Lalu di bawahnya minus 21. 2 3 4. Tanggaplah di sini 21 ya. Minus 21. Minus 21. Oke. Langsung kita gambar. Sini titik garis-garisnya. Setuju.
Oke. Jadi mungkin itu saja dari presentasi dari saya untuk tugas besar 2 matematika ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.